dalam Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-16. Tapi kita akan baca ayatnya yang ketiga saja. Roma pasal 12 ayatnya yang ketiga saja, Bapak Ibu Saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Belum dapat semua, Saudara. Saya menunggu waktu 1, 2, 3 detik, 4, 5, dan 6. Nah, mari sama-sama kembali kita buka firman Tuhan dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ketiga. Karena ini satu ayat, saya rindu Bapak Ibu Saudara kita membacanya dengan suara yang lantang supaya iblis lari dari hati, dari pikiran, bahkan dari ruangan tempat ini. Haleluya. 1, 2, dan 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara, semalam sudah saya bagikan ini bagi jemaat-jemaat yang mungkin saudaraku tidak bisa beribadah. Sampai hari ini untuk Abdeling 4 Beten Mok itu tidak bisa beribadah. Tanjung Pau dibatasi beribadah, saudara. Ganda Buana apalagi sudah langsung dibuat paret gajahnya, saudara. Hanya tinggal Abdeling 1 dan Abdeling 6. Saudara, tetapi mungkin mereka pun takut-takut, saudara. Tapi tidak apa-apa, kita yang ada di tempat ini, saudaraku, kita bisa beribadah. Dan jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka beribadah, kita doakan supaya mereka tetap beribadah. Tema firman Tuhan sudah saya sampaikan, saudaraku, dari semalam di WA grup kita, yaitu berbicara hidup sederhana atau bawa happy kehidupan ini, saudara. Kenapa, saudaraku? Ayat firman Tuhan ini berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Sadar atau tidak sadar, Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen itu sebenarnya tertekan, stres, depresi, susah karena di dalam pikirannya dia memasok semua yang tidak patut dia harus pikirkan. Firman Tuhan berkata, jangan pikirkan perkara-perkara di bumi, tetapi pikirkanlah perkara-perkara surga. Bukan berarti, saudara, kita tidak pikirkan hidup kita. Tidak. Banyak orang susah itu karena dia memikirkan harta orang lain. Banyak orang susah itu karena dia melihat kehidupan orang lain. Saya selalu katakan, kan Bapak Ibu Saudara, bahwa karakter kita itu mencerminkan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karakter seseorang menentukan bagaimana berkat itu dia bisa terima dalam kehidupan mereka, saudara. Lalu kalau begitu, kenapa banyak orang Kristen memaksa taruh semua dalam pikirannya apa yang tidak harusnya dia pikirkan? Sekolah kehidupan ini selalu mengajarkan kita tetap harus naik level, saudara. Saya dulu waktu pertama sampai di tempat ini kurang lebih tahun 2009. Begitu selesai saya menyelesaikan sekolah saya, saudaraku, saya sampai di sini 2009. Sawit orang tua saya waktu itu masih kecil-kecil, belum tinggi kali lah, saudara. Saya coba mendodol semua mengegrek, ya sedikit-sedikit bisa. Lalu kemudian saya coba lagi bisa, tapi tenaga saya yang tidak sanggup, saudaraku. Ini kan contoh kecil dari yang tidak tahu menjadi tahu. Artinya
sesuai dengan karunia yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan seseorang. Karena itu saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah hiduplah sederhana. Kalau hari ini Tuhan izinkan saudara masih bisa makan, itu puji Tuhan. Kalau hari ini saudaraku Tuhan izinkan kita masih bisa bekerja, itu puji Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita masih bisa sekolah, itu puji Tuhan. Kalau hari ini sampai detik ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita menghirup udara yang senantiasa Tuhan berikan, itu puji Tuhan. Tapi Pak, bolehkah kami berpikir tentang kehidupan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang uang, berpikir tentang pekerjaan yang semakin meningkat, berpikir tentang apapun bolehkah? Boleh. Firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dia bilang apa? Nyatakanlah dalam doamu segala keinginanmu. Enak. Kita punya Tuhan luar biasa. Dia tidak membatasi keinginan saudara. Mau jadi apa? Ada orang mau jadi tentara, ada orang mau jadi presiden, ada orang mau jadi wanita karir, ada orang mau jadi dokter dan sebagainya. Salah dan tidak salah. Tuhan katakan nyatakanlah segala keinginanmu. Jadi dia nggak pernah membatasi saudara hidup saudara. Dia nggak pernah batasi hidup kita. Dia tidak pernah membatasi cukup cuak tidak apa. Tapi dia tahu apa keinginan yang tepat buat kita. Walaupun segudang keinginan yang kita miliki, kita bawa ini dalam doa kita, tapi Tuhan tahu mana yang paling tepat. Makanya firman Tuhan berkata, nggak usah banyak pikir. Pak, kalau lagi nggak ada uang itu nggak boleh itu sudah. Boleh mikir. Jangan nggak ada uang nggak boleh mikir. Tapi pertama harus uang. Pak, kalau lagi nggak ada kerja, boleh nggak mikir? Kita kerja boleh. Pikirkanlah yang pantas engkau pikirkan hari ini. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau memikirkan hari esok masih punya kesusahan. Tapi maksudnya apakah kita tidak berpikir? Bukan itu sudah. Maksimalkan hari ini yang Tuhan berikan, supaya kita tahu akan hari esok yang masih ada yang Tuhan sudah akan singkapkan dalam hidup kita. Kan Tuhan bilang begitu. Jangan pikirkan hari esok, karena hari esok punya kesusahan masing-masing. Lalu kenapa saudara pikir jauh-jauh? Pak, rumus kesuksesan kan gantunglah cita-citamu. Ya enggak masalah. Saudara punya cita-cita untuk pendorong dan semangat. Tapi pikirkanlah sebatas yang mampu kita pikirkan. Orang punya kulkas, saudara langsung gak bisa tidur satu malam. Orang beli ladang, saudara langsung berpikir, loh, orang sana bisa beli ladang. Saya 10 tahun, 20, 30, 40, 50 tahun. Sampai hari ini saya belum bisa beli ladang. Saudara mungkin tidak tidur, bahkan puasa 3 hari 3 malam, gara-gara melihat orang beli ladang. Apakah saudara tidak? Apakah saya Tuhan engkau izinkan untuk berpikir bagaimana saya punya ladang? Saya mau katakan kepada saudara, apapun hari ini pekerjaan kita, itu adalah sekolah kehidupan yang saya percaya itu akan membuat kita tetap pada naik levelnya. Tak mungkin, saudara. Tapi masalahnya, berapa item, berapa masalah, berapa banyak engkau taruh dalam pikiranmu sehingga engkau stres. Karena itu dia berkata, hidup sederhana, santai saja. Kalau belum bisa punya mobil, ngapain kita berpikir tentang mobil? Ini anak-anak sekolah yang baru tamat, yang naik kelas.
Apalagi yang sudah tamat SMA, udah mulai berpikir kemana harus saya. Itu terlambat. Waktu masih 1 tahun lagi sekolah, itu barunya sebenarnya harus dia mulai rancang. Jangan sudah tamat baru berpikir. Banyak begitu sudah anak sekolah sekarang, udah tamat baru berpikir, bingung dia sudah. Seperti saya begitu tamat SMA bingung, megang ijazah, saudara. Lihat ijazah, masuk ke perguruan tinggi gak masuk karena nilainya anjlok, saudara. Pas-pasan makan. Mau jadi apa? Akhirnya mikir, ada orang, yuk ngebalak, ikut ngebalak. Badan kecil sudah 48 kilo, ngebalak, ikut ngebalak. Saya cuma pegang itu aja, namanya gajah. Ya Allah, saya nggak punya tenaga, ikut ngebalak. Orang pegang gajah, saya pegang gajah, karena badan kecil. Mau dibawa ke kuliah, pas-pasan nggak bisa dibawa makan, ya sudahlah dibawa ke Japala. Sampai ke Japala kawan-kawan tanya, wah, yo kok nggak usah sekolah kalau kau balak, katanya sudah. Waktu itu saya nggak mau repot, sudah saya pikir udahlah, apa yang bisa saya kerjakan hari ini saya kerjakan. Dulu waktu masih bukaan pertama di tempat ini kan saudaraku, orang nanam ubi, saya ikut-ikutan. Anak muda nanam ubi walaupun gak berhasil. Ditanam ubi gak tumbuh ubinya, sudah. Yang tumbuh anggrek, pohon anggrek, sudah. Tapi saya mengerjakan apa yang pantas hari ini saya kerjakan. Jangan berpikir aneh-aneh. Dan Tuhan akan tuntut sama seperti Dia menuntut saya, sudah. Jangan berpikir terlalu jauh, tapi pikirkanlah apa yang bisa hari ini engkau kerjakan. Itu cukup dulu. Baru nanti kita lihat tuntunan Tuhan kemana. Indah, saudara. Kalau kita bergantung kepada Tuhan ini, sama seperti Yusuf. Dia nggak pikir, bagaimana caranya waktu dia masuk dalam lubang sumur, saudaraku, dia masuk dalam lubang sumur. Dia hanya berkata, ya Tuhan, bagaimana hidup ini? Dia mungkin berpikir bagaimana caranya dia keluar, tapi tetap dia ikuti arusnya Tuhan. Seperti kata seseorang berkata begini, saudara, dia bilang begini, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, tapi yang saya tahu kemanapun Tuhan bawa saya tetap ikut. Yusuf masuk di sumur, saudara. Dia tunggu waktunya Tuhan angkat dia. Yusuf mati dijual, saudara, sebagai budak. Dia tunggu waktunya Tuhan, dia dibebaskan. Yusuf menunggu waktunya Tuhan, saudara. Dia masuk penjara bukan karena kesalahan, tapi dia diangkat Tuhan menjadi seorang pembesar di Mesir. Itu indahnya kalau kita punya Tuhan. Pikirkanlah apa yang hari ini bisa kerjakan, saudara. Sudah lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kita kerjakan. Selebihnya itu ikutilah kemana Tuhan membawa kita. Ikutilah arusnya Tuhan, kemana saudara dituntun. Jangan paksakan diri. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita bisa tetap hidup dengan simple atau sederhana, saudara? Yang pertama, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Kalau Pak Ape, Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, ini sudah trik, tips untuk bisa hidup
sederhana, nggak usah banyak pikir deh. Hidup ini sudah santai saja. Bawa hidup ini simpel-simpel saja sudah. Yang pertama sadar nih saudara. Ayat 20 berkata begini, ini firman Tuhan. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa katanya? Yang kita doakan atau nah ini. Sadar aja loh saudara. Dia berkata gini, dia bisa melakukan jauh lebih banyak dari yang engkau doakan, bahkan yang engkau pikirkan. Lalu kenapa kita banyak mikir? Kalau yang kita pikirkan saja Tuhan bisa lampaui, yang tidak kita doakan saja bisa Tuhan berikan loh saudara. Itu kata firman. Jauh lebih banyak dari yang didoakan dan yang engkau pikirkan. Dia bisa mencukupkan, dia bisa berikan kepada kita loh saudara. Lalu apa kita terlalu berat Dengan kehidupan ini santai saja bro, kalau kata orang jangan berbilang. Hidup ini sudah susah, ngapain saudara buat susah dengan pikiran-pikiran yang banyak dalam pikiran hidup kita saudara. Udah dikurangi satu-satu. Saudara, Pegang ayat firman Tuhan ini. Katakan kalau hari ini saudara mau berkata Tuhan bagaimana dengan situasi saat ini? Virus corona membayangi kita dengan kelaparan. Sudah lakukan saja, kerjakan, pikirkan apa yang bisa kau kerjakan hari ini. karena dia berkata hari ini saudara Bapak, dia mampu melakukan, sanggup memberikan kepada saudara jauh dari apa yang kau doakan, lebih besar dari apa yang kau doakan dan yang kau pikirkan. Itu ayatnya, Efesus pasal yang ketiga ayat 20. Dia bisa melakukan banyak, lebih banyak daripada yang kita doakan, lebih banyak saudara. Sekali lagi, lebih banyak. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya memang kalaupun kita punya banyak keinginan, kalaupun kita punya banyak pikiran-pikiran kesuksesan dalam diri kita, tapi Tuhan tahu mana yang terpenting. Tuhan tahu mana terlebih dahulu yang akan kau terima. Dia tahu saudara keinginan saudara. Dia tahu apa yang pantas buat saudara. Yang saudara doakan saja katanya lebih banyak dari itu Tuhan kasih. Yang saudara pikirkan saja lebih banyak yang dari Tuhan yang kau pikirkan. Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan. Lalu apa kita banyak mikir? Orang tua sekarang kan saudara tipikalnya lebih rendah cara ngajarnya daripada guru di sekolah. Betul? Lebih rendah cara mengajar mereka daripada guru sekolah. Saya lihat kemarin saudara ada anak sekolah masih kelas 2 SMP, sudah dikasih dibebasi bapaknya merokok saudara. Anaknya merokok, bapaknya ngambil buah anaknya di bawah, merokok kelas 2 SMP. Saudara lihat, begitu rendahnya orang tua mendidik anaknya. Guru SMP saja saudara melarang anak-anak didiknya nggak boleh merokok selama masih di sekolah. Datang orang tua ngajar anaknya nggak apa-apa nak rokok katanya. Jadi lebih rendah siapa? Makanya saya bilang sama anak saya, Bapak tidak merokok, kalau kau merokok besok angkat kaki dari tempat ini, pergi kau jadi anak zina. Lebih bagus saya gak punya anak daripada saya biarkan dia masuk neraka. Jadi sudah ikut saja, makanya saya bersyukur. Setiap malam mereka sekarang saudaraku baca Alkitab ganti-gantian. Dan hari ini mereka mencoba belajar menghafal kitab 66 kitab. Dua bapak kami sudah langsung kayak air baca di semua. Bapak kami itu sudah dalam datang belajar. Amin. Katanya selesai. Di puncak satu tengah hilang baru aminnya dapat. Sudah. Gak usah banyak pikir. Hari ini Tuhan izinkan kau punya anak seperti itu. Gak usah banyak pikir, doakan. Karena yang lebih dari doa saja Tuhan kerjakan buat kita. Amin saudara. Amin. Gak usah
Nggak usah stres. Ya, dia begitu ya begitu. Nanti ada waktunya Tuhan dia berdetis. Jadi nggak usah banyak mikir. Udah ikuti alurnya Tuhan, karena Tuhan tahu dia melakukan jauh lebih besar dari yang kita doakan dan yang kita pikirkan. Jadi nggak usah stres dengan keluar. Yang kedua, kita kembali ke firman Tuhan tadi. Yang kedua, ayat 12 tadi, ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah ini, persembahkan tubuhmu. Artinya apa? Ini orang. Kalau contoh begini, kalau contoh nih saudara ya, contoh saja. Kalau saya ini kasih sama Abed, ini sudah Raymond. Kira-kira suka-suka saya setelah saya kasih begini sama dia, kira-kira suka-suka saya apa suka-suka dia? Menurut Bapak Ibu, katakanlah ini handphone, sini Pak, sini Pak. Ya, anggap aja saya yang punya handphone ini sekarang. Nah, atau kamu yang ngasih sama saya, kasih dulu sama saya, ikhlas Pak, ikhlas, ikhlas apa tidak? Oh enggak. Ikhlas. Sekali lagi, kamu kasih dulu sama saya, ikhlas ya? Enggak juga saudara, harus sampai ikhlas dulu. Oke, kalau itu anggap saja ini punya saya kasih sama kamu, saya ikhlas. Menurut saudara siapa yang lebih berhak sekarang mempergunakan? Siapa ya? Tadinya waktu sama saya, maka yang punya hak adalah saya. Mau saya apakan ini HP, saya banting, saya injak, itu terserah saya. Tapi begitu saya kasihin sama dia, maka suka-suka yang punya saudara. Betul? Begitulah saudara dengan Tuhan. Ketika engkau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, artinya hari itu tubuhmu sudah milik Tuhan. Kira-kira apa suka-suka saudara? Halo? Silakan dulu Bang. Besok-besok ikhlas ya Bang ya. Saudara lihat, dia berkata, persembahkanlah tubuhmu. Saudara mempersembahkan kasih hidup saudara kepada Tuhan. Itu artinya mulai hari itu Tuhan yang punya kuasa atas tubuhmu. Mulai hari itu Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Ngapain saudara mikir yang aneh-aneh? Ngapain saudara mikir yang banyak-banyak sampai kepala? Maaf, Sampai uban pun tumbuh belum waktunya. Amin. Anak saya saudaraku dulu nyabutin uban saya cuma 3. Tapi sekarang uban saya selalu dia bilang, Pak, 1 uban 1000 katanya. Karena udah makin banyak saya bilang 1 uban 500. Kalau waktu 3 saya bilang 1 uban 1000, lumayan 3000 saya kasihkan. Tapi udah saya itu 12, 1000 nanti 13.000 saya pikir begitu. Akhirnya saya bilang 1 uban 500. Dan yang di sini anak saya nyari. Ini anak saya yang paling besar. Kadang nanti yang pirang aja dicabut saudara. Dia bilang ini Pak ubatnya tambah 1000 lagi. Belum waktunya punya ubat sudah punya ubat gara-gara banyak pikiran. Seperti Ibu Sinatra ini udah jadi opung-opung. Bentar lagi dia mau jadi opung. Saudara, ya di dewasa, ya bentar lagi mau jadi opung saudara. Ibu ini udah siap-siap jadi opung karena ubatnya udah dibuat. Tidak. Saudara, ya bukan seperti itu. saat engkau mempersembahkan tubuhmu, maka yang punya hak Tuhan. Dan ngapain saudara pikir tentang kehidupan ini lebih banyak? Sudah kasih aja sama Tuhan. Tuhan, aku udah persembahkan hidupku samamu. Kaulah yang tanggung jawab. Selesai kan saudara. Ngapain hanya gara-gara masalah sepele engkau berantem sama istrimu, engkau berantem sama suami, engkau berantem sama anakmu, nggak ada damai sejahtera. Gara-gara begitu. Gara-gara yang satu bilang ini yang kita kerjakan, enggak. Yang satu bilang ini yang kita enggak. Katanya akhirnya berantem.
Suami istri tengkar, gak ada damai sejahtera. Ma, aku mau tahun 2021 rumah kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Langsung istrinya sadari, sadar, lu belum punya rumah. Gitu. Itu yang dia katakan, persembahkanlah tubuhmu, saudara, sebagai persembahan yang kudus. Lalu kalau saudara sudah kasih hidup, ngapain saudara repot-repot? Anak mulai bertiga langsung ngomong sama anak, dekat-dekat kau sama Tuhan. Suaminya sudah mulai mata sama sapi orang lain. Maksudnya sapi itu doakan yang malam tumpang tanya. Sudah, jangan suami morok saudara ikut morok, atau istri morok saudara ikut morok. Ketika kau punya masalah, makanya saya lebih suka berdoa itu malam-malam. Saat jemaat, saya sadar, saat jemaat sedang tidur, disitulah saya sebagai hamba Tuhan berdoa buat jemaat-jemaat. Saya jarang doa pagi, sudah. Saya malam, karena saya tahu di saat jemaat tidur, mereka secara fisik mengistirahatkan tubuhnya dan roh mereka istirahat. Disitulah roh saya harus mulai memberkati. Itu saya, saudara, karena saya meneladani Yesus. Yesus malam-malam, tengah malam dia berdoa, karena dia ingin melihat di pelayanan kemudian ada mujizat yang akan bekerja. Jadi pada saat kau punya masalah, jangan terlena, jangan tidur, jangan cuma memikirkan masalah itu, tapi bahwa katakan kepada Tuhan, Tuhan udah kasih semuanya kepada hari ini, biar kau yang tanggung jawab. Sama seperti Yusuf, dia gak terlalu mikir dengan penderitaan yang dia alami, tapi dia tahu di tengah-tengah penderitaan itu ada Tuhan yang memperhatikan hidupnya. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, satu lagi lah saudara ya. Yang ketiga, saya tutup dengan ayat yang kedua ini, saudara, dengan poin yang ketiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang ketiga, jangan serupa dengan dunia ini. Saudara, engkau mengajar kepada anakmu, jangan sama engkau cara mengajar dengan cara ini. Engkau mengajar mendidik keluargamu, jangan sama cara engkau mendidik dengan cara-cara dunia, saudara. Tapi pakailah firman Tuhan sebagai didikan, dan itu akan membuat saudara punya pertimbangan mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Amin. Jangan engkau serupa dengan dunia. Singkat saja, jangan engkau serupa. Kata serupa itu berarti sama. Kata sama itu berarti tidak ada bedanya, saudara. Jadi kalau engkau orang Kristen, jangan engkau sama dengan dunia. Kita harus berbeda. Saya selalu katakan, kita ini adalah umat Tuhan dan kita harus radikal ikut Tuhan. Baru dia bilang apa, saudaraku? Ayatnya yang terakhir itu berkata apa? Sehingga kamu dapat membedakan. Nah, saudara perhatikan, begitu engkau tidak sama dengan dunia, maka pikiranmu berubah. Engkau bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang tidak. Ini saudara. Tapi kalau kita sama dengan dunia, saudara, sudah sama semua. Sudahlah, nggak apa-apalah. Sudahlah, nggak apa-apalah. Pasti itu kamus kita. Lawan kita saja sama dengan dunia. Lihat ke sana, nggak apa-apa. Lihat ke situ, sudahlah. Lihat ke sana, ya wes rapopo. Lihat ke sana. Padahal itu adalah bahasa-bahasa kita menyerah dengan keadaan. Jangan sama, saudara.
supaya cara berpikir kita berubah, dan yang ada adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang disebut dengan kehendak Allah. Akhir dari khotbah saya hari ini, khususnya buat anak-anak muda, mari jangan kau sama dengan dunia. Dunia boleh apa saja mengubah orang lain, tapi hidupmu tidak boleh diubah dengan dunia. Harus firman yang mengubah kehidupan kita. Maka cara berpikir kita adalah cara berpikir tentang Allah. Kita tundukkan kepala.